Paris, kota cahaya, kota cinta, kota seni. Namun, di atas semua itu, berdiri sebuah mahakarya yang menjadi saksi bisu perjalanan sejarah modern. Menara Eiffel. Sebuah menara besi raksasa yang dulu pernah dicemooh, kini menjadi salah satu simbol paling terkenal di dunia. Segalanya dimulai pada tahun 1889. Dunia tengah memasuki era baru, revolusi industri. Mesin uap, rel kereta, dan baja mengubah wajah peradaban. Untuk merayakan 100 tahun revolusi Perancis, pemerintah menggelar Exposition Universelle, pameran dunia di Paris. Mereka ingin sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang melambangkan kejayaan Perancis di panggung internasional. Muncullah Gustave Eiffel, seorang insinyur brilian. Bersama timnya, Maurice Koechlin dan Émile Nouguier, ia mengusulkan ide yang berani. Sebuah menara dari besi setinggi 300 meter. Sebuah menara yang belum pernah ada di dunia. Namun, ide itu tidak diterima dengan mudah. Kaum intelektual dan seniman Paris menentang keras. Mereka menulis petisi yang menyebut rancangan Eiffel sebagai turun menakutkan, cerobong asap raksasa, bahkan aib bagi Paris. Namun, Eiffel tak gentar. Ia yakin menaranya bukan sekedar tumpukan besi, melainkan karya seni teknik modern. Ia berkata, menara ini akan menjadi simbol kejeniusan manusia. Pada Januari 1887, pembangunan dimulai di Champ de Mars, dekat Sungai Seine. Ratusan pekerja bekerja siang dan malam. Potongan besi seberat lebih dari 18.000 bagian diproduksi di pabrik Eiffel, lalu dirakit di lokasi. Tantangan terbesar adalah keamanan. Ketinggian menara sangat berbahaya pada masanya, tetapi dengan teknik revolusioner seperti penggunaan rivet panas dan kerangka logam modular, pembangunan berlangsung relatif aman. 2 tahun kemudian, pada 31 Maret 1889, Menara Eiffel resmi berdiri. Dengan tinggi 300 meter, ia menjadi bangunan tertinggi di dunia kala itu. Sebuah keajaiban teknik yang mengubah wajah arsitektur selamanya. Awalnya, menara ini hanya dimaksudkan berdiri selama 20 tahun. Namun, sesuatu terjadi. Menara Eiffel segera menjadi daya tarik wisata, mengundang decak kagum dari seluruh dunia. Lebih dari itu, menara ini menjadi simbol Perancis modern. Ia melambangkan keberanian melawan tradisi dan keyakinan bahwa teknologi adalah seni baru. Bahkan ketika Paris diduduki Nazi pada Perang Dunia Kedua, Menara Eiffel tetap berdiri tegak. Ketika Hitler berkunjung, Prancis memutus kabel lift menara agar sang diktator harus menaiki tangga jika ingin mencapai puncak. Sebuah bentuk perlawanan diam, penuh makna. Hari ini, Menara Eiffel adalah salah satu monumen paling dikunjungi di dunia. Lebih dari 7 juta orang mendakinya setiap tahun. Cahaya lampunya yang menyala berkilau setiap malam telah menjadi ikon global, melebihi fungsi awalnya sebagai bangunan pameran. Ia bukan lagi sekedar menara besi. Ia adalah lambang cinta, seni, sains, dan identitas Perancis. Setiap paku kelingnya adalah saksi perjuangan. Setiap kilo lampunya adalah bahasa universal yang dimengerti dunia. Dari hinaan menjadi kebanggaan. Dari cerobong asap menjadi mahakarya. Menara Eiffel membuktikan satu hal, bahwa keberanian untuk bermimpi lebih besar dari rasa takut terhadap ejekan. Hari ini ia berdiri bukan hanya sebagai menara besi, melainkan simbol harapan, inovasi, dan cinta yang abadi. Menara Eiffel, mahkota besi Paris, sebuah keajaiban yang akan terus menginspirasi dunia. Dari sebuah ide yang pernah dianggap gila, hingga kini menjadi ikon abadi dunia, Menara Eiffel bukan hanya monumen besi, ia adalah simbol keberanian, inovasi, dan cinta yang menembus batas waktu.
Sejarah selalu meninggalkan jejak, dan jejak itulah yang membentuk dunia kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini bersama kami di Historic Foothold. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang tahu kisah luar biasa di balik sejarah. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan menapaki jejak sejarah yang lain, hanya di Historic Foothold.